Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang proses atau teknik pengelasan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, absen yang tadi Bapak kasih segera diisi, kemudian nanti dikirim lagi ke Bapak. Sekarang masuk ke materi. Sekarang kita belajar proses pengelasan. Ini adalah teori dasar proses pengelasan ya. Jadi pengertian las. Jadi pengertian las itu adalah menyambungkan dua bahan atau lebih. Lalu yang kedua itu mencairkan benda, lalu menggunakan energi panas yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, kemudian terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung. Lalu kelebihan dan kelemahan las itu, yang pertama adalah konstruksi ringan, yang kedua dapat menahan kekuatan tinggi, mudah pelaksanaan, dan cukup ekonomis. Kemudian kelemahannya ada dua, yaitu pertama terjadi perubahan struktur mikro bahan yang jelas, kemudian yang kedua terjadi perubahan sifat fisik maupun mekanis dari bahan yang jelas. Lalu ini ada peralatan las. Kemudian ini ada perlengkapan K3. Yang pertama itu ada wear pack, kemudian ada helm las, kemudian ada apron, sarung tangan, sepatu safety, dan kemudian kacamata safety. Dan ini adalah peralatan dari las busur listrik. Yang pertama itu adalah mesin las atau generator las. Yang pertama itu ada 3 jenis. Mesin las itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada mesin generator las AC, yaitu merubah arus listrik bolak-balik. Kemudian yang generator las DC itu arusnya searah. Kemudian kalau generator las AC DC itu gabungan antara las AC dan DC. Kemudian ada peralatan las busur listrik. Yang pertama itu ada elektroda atau bahan tambah atau bahan utama yang digunakan untuk proses pengelasan. Kemudian ada palu besi, ada palu terak, lalu ada tang kombinasi dan sikat baja. Lalu ini ada kode elektroda. Jadi setiap elektroda itu mempunyai sifat dan kegunaan masing-masing. Jadi yang biasa digunakan elektroda di bengkel-bengkel las itu tipenya, misalnya kita mempunyai kode E6010. Jadi huruf E itu adalah nama elektroda, 60 itu kekuatan tariknya, angka 1 itu posisi pengelasan. Jadi 1 itu posisi pengelasan, bisa semua posisi pengelasan. Jadi kemudian yang 10 ada tipe coating dan arus. Lalu ini ada fungsi bagian elektroda. Inti elektroda yang pertama sebagai pengantar arus listrik dari tang elektroda ke busur yang terbentuk setelah bersentuhan dengan benda kerja. Kemudian sebagai bahan tambah. Kemudian yang kedua ada saluran elektroda. Yang pertama itu memberikan gas pelindung pada logam yang jelas, kemudian melindungi kontaminasi udara saat logam masih cair, kemudian membentuk lapisan pekat, kemudian mencegah proses pendinginan agar tidak kaku cepat, kemudian memudahkan pelayanan, penyalaan, kemudian terakhir mengontrol stabilitas busur. Lalu ini kemudian ada prinsip las busur listrik. Yang pertama yaitu arus listrik dibangkitkan oleh generator dan dialirkan melalui kabel ke sebuah alat yang menjepit elektroda di ujungnya. Kemudian ketika arus dialirkan, elektroda disentuhkan ke benda kerja dan arus listrik tetap mengalir melalui celah sempit antara ujung elektroda dengan benda kerja. Kemudian arus yang mengalir dinamakan busur.
yang dapat mencairkan logam dan membentuk alur las. Jadi ini ada gambar dari prinsip busur las. Bisa dilihat bagian-bagian dari busur las atau bagian-bagian dari elektroda. Kemudian ada polaritas pada pengelasan. Yang pertama itu ada polaritas lurus. Polaritas atau pengutupan lurus itu apabila elektroda terhubung dengan terminal negatif pada generator las dan benda kerja dengan terminal positif. Kemudian yang kedua itu ada polaritas terbalik. Jadi kebalikan dari polaritas lurus, yaitu pengutupan apabila elektroda terhubung dengan terminal positif pada generator las dan benda kerja dengan terminal negatif. Lalu ini kemudian ada jenis-jenis sambungan las. Yang pertama itu ada sambungan temu. Jadi sambungan ini menggabungkan sambungan yang paling mudah. Jadi dasar-dasar untuk proses pengelasan. Kemudian ada sambungan T. Sambungan T itu kelanjutan dari sambungan temu, menggabungkan 2 atau 3 benda sehingga membentuk huruf T. Kemudian yang ketiga itu corner join atau sambungan sudut, yaitu menggabungkan antar sudut kedua benda yang ingin kita las. Kemudian yang keempat itu sambungan saling tumpang atau lap join. Jadi sambungan ini yaitu menumpukan kedua benda kerja sehingga dapat dilas. Kemudian yang terakhir ada sambungan sisi. Sambungan sisi itu menggabungkan kedua benda kerja dengan posisi bagian sisi yang kita las. Ini ada langkah-langkah pengelasan. Pertama itu menghubungkan elektroda dengan terminal negatif generator las. Kemudian menghubungkan benda kerja dengan terminal positif pada generator las. Kemudian ketiga, mengatur arus sesuai dengan jenis benda kerja. Kemudian sentuhkan atau gesekkan elektroda dengan benda kerja sehingga membentuk bunga api. Kemudian yang kelima, jalankan elektroda sesuai alur pengelasan. Lalu ini contoh las busur listrik. Nah, ini ada hasil pengelasan. Hasil pengelasan dipengaruhi oleh kecilnya arus, kemudian kecepatan pengelasan, ketepatan elektroda, kekuatan bahan, dan panjang pendeknya busur. Ini ada contoh hasil pengelasan. Yang pertama itu adalah hasil yang sempurna, yang bagus, kecepatan dan tingkat arus yang digunakan adalah stabil sehingga membentuk dengan normal. Yang kedua itu adalah kekurangan atau kesalahan dalam proses pengelasan karena kecepatan terlalu lambat. Kemudian yang ketiga itu bisa lebar seperti itu karena tingkat arusnya terlalu tinggi. Kemudian yang keempat itu speed terlalu cepat, jadi tidak sempurna, jadi seperti cacat, jadi membentuk kecil, tidak sempurna seperti yang pertama. Kemudian ada yang kelima itu speed terlalu pelan, jadi akan membesar, tidak akan sempurna seperti yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu busur terlalu panjang, jadi ketidakseimbangan dari busur sehingga hasil dari las busurnya tidak baik. Kemudian ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengelasan. Yang pertama itu ada kawat las, harus sesuai peruntukannya dengan logam yang akan dilas. Kemudian bahan yang akan dilas diletakkan mendatar karena akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga, setelah kawat las menyala, kawat las harus ditarik menjauhi bahan sekitar 2-3 mm. Kemudian kemiringan elektroda sekitar 45 derajat.
sebaiknya hindari pendinginan yang tiba-tiba setelah selesai pengelasan karena beberapa bahan akan cepat retak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memberikan satu materi lagi tentang posisi pengelasan. Nah, ini dalam pengelasan itu ada berbagai macam-macam posisi pengelasan. Yang pertama itu adalah posisi pengelasan di bawah tangan atau down hand position. Jadi posisi ini menjelaskan adalah posisi yang paling mudah dilakukan karena posisi ini dilakukan pada permukaan datar atau permukaan agak miring. Kemudian yang kedua itu ada posisi pengelasan mendatar atau horizontal. Sesuai namanya, posisi pengelasan ini adalah mendatar karena arahnya mengikuti arah garis mendatar atau horizontal. Kemudian posisi pengelasan yang ketiga itu ada posisi pengelasan vertikal. Sesuai namanya, kebalikan dari posisi pengelasan horizontal. Jadi mengelas dengan posisi tegak mengikuti arah garis vertikal. Lalu yang terakhir ada posisi pengelasan di atas kepala atau overhead position. Di benda kerja ini terletak di atas kepala si welder, sehingga pengelasan dilakukan di atas kepala operator atau welder. Posisi ini lebih sulit dibandingkan dengan posisi sebelumnya, karena posisi ini dilakukan untuk pengelasan pada permukaan datar atau agak miring, tetapi posisinya berada di atas kepala, yaitu letak elektroda berada di bawah benda kerja. Jadi seperti ini gambarnya. Misalnya yang A itu down hand position, yang kedua itu horizontal posisi, lalu yang ketiga ada vertical posisi, yang keempat ada overhead posisi. Lalu ini ada contoh posisi pengelasan. Yang ada IF, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, dan 4G. Jadi maksud dari huruf itu adalah jika posisi pengelasan 1G itu untuk pipa. Jadi pada pengelasan pipa 1G dapat diputar dan pengelasan tetap komposisinya elektroda di atas material. Begitupun dengan pengelasan 2G pipa dan pengelasan 5G pipa diam, kemudian juru las mengelas diawali dengan bagian bawah, terus melingkar berhenti di pipa bagian atas kepala dan sebelahnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Misalnya tidak ada yang ditanyakan, nanti Bapak kirim tugasnya ke ketua kelas, lalu dikirimkan email kepada saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.